Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di tutorial PTH. Pada tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai soal ujian tengah semester genap untuk mata kuliah Statistika Matematika 2. Eh, Sebelumnya, kepada teman-teman semua diingatkan untuk absen terlebih dahulu ya. Dan jangan terlalu terpaku pada jawaban yang telah kami buat. Supaya tidak lama, kita mulai saja untuk pembahasan soalnya. Eh, untuk soal yang pertama, di sini untuk nomor satu, distribusi T student dibentuk dari distribusi C kuadrat dibagi distribusi normal baku. Eh, True or false? Nah, di sini eh, kita mengetahui bahwa distribusi T student itu terbentuk dari Z dibagi dengan akar dari W dibagi R, di mana Z-nya itu yaitu distribusi normal baku dan W-nya itu distribusi C kuadrat, sedangkan R-nya yaitu derajat baku. Sehingga distribusi T student itu dibentuk dari distribusi normal baku dibagi distribusi C kuadrat. Oleh karena itu, maka jawaban nomor satu yaitu false. Kemudian untuk jawaban nomor 2, pertanyaannya yaitu sebuah penaksir Y sama dengan U, di mana X1, X2, sampai Xn mempunyai sifat ekspektasi Y sama dengan theta, di mana theta adalah parameter yang ditaksir sifat tersebut. Sifat tersebut memperhatikan bahwa penaksir tersebut mempunyai sifat. Nah, A yaitu varians minimum, B efisien, C tak bias, dan D konsisten. Untuk jawabannya yaitu di sini tak bias. Mengapa tak bias? Karena di sini sesuai dengan definisi, di mana sebuah penaksir Y sama dengan U, XI, X2, sampai dengan Xn disebut sebagai penaksir tak bias dari theta jika ekspektasi dari Y sama dengan theta. Dalam hal lainnya, Y sama dengan U, X1, X2, sampai Xn disebut penaksir yang bias dari theta. Jadi, ketika ekspektasi sama dengan, ketika nilai ekspektasinya sama dengan nilai parameter, maka hasilnya yaitu tak bias. Sedangkan jika ekspektasinya berbeda dengan parameter, maka hasilnya bias. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ekspektasi dari Y tersebut yaitu theta, dan parameternya yaitu theta, sehingga nilainya sama, maka penaksir tersebut yaitu tak bias. Kemudian untuk soal nomor 3. Di sini kita penaksir parameter menggunakan metode momen bisa digunakan saat tidak diketahui fungsi densitas distribusi awal. Untuk jawabannya yaitu false. Karena untuk metode momen ini biasanya digunakan untuk fungsi ketika diturunkan parameternya itu sulit untuk didapatkan turunannya. Jadi bukan ketika kita tidak mengetahui fungsi densitasnya, namun ketika fungsi tersebut diturunkan, kita sulit untuk mendapatkan turunannya. Kemudian untuk soal nomor 4, pembuktian bahwa penaksir konvergen stokastik ke parameternya digunakan untuk melihat sifat efisiensi di sebuah penaksir. Nah, untuk jawabannya yaitu false. Karena pembuktian bahwa penaksir konvergen stokastik ke parameternya itu untuk sifat konsisten. Sedangkan untuk sifat efisien sendiri yaitu dengan menghitung batas bawah Kramerau atau bisa disingkat dengan BBCR dan membandingkan BBCR dengan varians Y. Ketika rasionya bernilai 1, maka
dapat dikatakan penaksir efisien. Kemudian untuk nomor 5, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn sampel acak berukuran N yang mempunyai fungsi densitas sebagai berikut, kita tentukan penaksir kemungkinan maksimum bagi theta. Nah, di sini kita mengetahui bahwa fungsi densitas dari di sini kita mempunyai fungsi densitas dari fx dengan parameter theta sama dengan 1 per theta dengan eksponen jadi eksponen pangkat min x per theta, di mana x lebih besar dari 0 dan theta lebih besar dari 0. Di sini kita harus menentukan penaksir kemungkinan maksimum bagi theta. Nah, untuk penaksiran kemungkinan maksimum itu kita harus mencari likelihood-nya. Nah, untuk lambang likelihood sendiri kita sudah mengetahui bahwa lambangnya itu yaitu L, di mana rumusnya itu perkalian dari fungsi densitas. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa fx sama dengan theta, maka untuk fungsi likelihood-nya kita untuk pertama-tama yaitu mencari L-nya, yaitu perkalian dari fungsi X dengan parameter theta, maka dihasilkan theta pangkat min N dikali dengan eksponen pangkat jumlah dari XI dibagi theta. Setelah mendapatkan ini, kita lanjut mencari ln dari likelihood. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa hasilnya yaitu min N ln dari theta dikurang jumlah dibagi theta. Kemudian setelah menemukan ln-nya, kita cari untuk turunan pertama dan disama dengan K0. Di sini sama dengan min N per theta ditambah dengan jumlah theta kuadrat. Nah, di sini disama dengan K0, maka untuk min N per theta ini pindah luas ke kanan, maka menjadi positif, sehingga jumlah dari XI per theta kuadrat sama dengan N per theta. Kemudian di sini menjadi N dikali theta dikalikan ke atas sama dengan jumlah dari XI, maka dihasilkan bahwa theta sama dengan jumlah dari XI per N. Nah, di sini kita mengetahui bahwa jumlah dari XI per N itu merupakan rumus untuk rata-rata X. Sehingga kita menemukan bahwa theta topi atau masuk estimator dari theta sama dengan X bar atau rata-rata X. Sehingga penaksir kemungkinan maksimum bagi theta yaitu X bar atau rata-rata. Kemudian untuk nomor 6. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn sampel acak berukuran N yang mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Untuk fungsi densitasnya sama seperti yang nomor 5. Nah, di sini kita disuruh untuk ketika theta topi atau estimator dari theta sama dengan X bar merupakan penaksir yang tak bias. Nah, kita mengetahui sebelumnya bahwa parameter dari fungsi densitasnya yaitu theta. Nah, kemudian untuk kita mengetahui bahwa theta topi sama dengan X bar tersebut tak bias atau biasnya, kita harus mencari dari ekspektasi X bar. Nah, ekspektasi X bar sama dengan 1 per N dikali dengan jumlah XI, maka di sini akan menghasilkan 1 per N jumlah dari theta. Dan hasil dari
ekspektasi dari X bar yaitu theta. Sehingga karena ekspektasi dari X bar sama dengan theta, maka X bar merupakan penaksir tak bias bagi theta. Karena di sini eh, ekspektasi dari X sama dengan theta dan ekspektasi dari X bar sama dengan theta, sehingga hal tersebut sama, maka hasilnya yaitu tak bias, maka jawabannya yaitu true. Kemudian untuk nomor 7, misalkan X1, X2, sampai Xn, sampel acak berukuran N yang mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Tentukan penaksir momen bagi theta. Nah, ketika pada nomor 5 kita menentukan penaksir kemungkinan maksimumnya, maka di sini kita menentukan penaksir momen bagi tetanya. Nah, untuk distribusi eksponensial ini kan kita mengetahui bahwa fungsi densitas ini merupakan distribusi eksponensial dengan parameternya yaitu theta. Nah, untuk caranya yaitu kita bisa menyamakan momen sentral. Momen sentral sama dengan momen sampel, di mana momen sentralnya itu yaitu ekspektasi dari X dan momen sampelnya yaitu 1/n dikali dengan jumlah XI. Nah, sehingga ekspektasi dari X-nya yaitu theta sama dengan 1/n dikali dengan jumlah XI. Maka di sini theta sama dengan kita mengetahui bahwa 1/n dikali jumlah X itu yaitu rata-rata sama dengan X bar. Nah, kita di sini melihat bahwa di ruas kanannya sudah tidak mengandung parameter. Ketika di ruas kanan dan di ruas kiri tidak mengandung parameter, maka kita dapat mengubah dari theta menjadi tetap topi atau theta estimator. Sehingga penaksir bagi theta sama dengan X bar. Jawabannya yaitu B. Kemudian untuk nomor 8. Misalkan pengubah acak EN berdistribusi B dikali dengan berdistribusi B N P dengan P kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Benarkah 1 mini N per N konvergen stokastik ke P? Nah, di sini pengubah acak akan konvergen stokastik ke konstanta ketika limit dari N sampai dengan tak hingga peluang dari mutlak dari N min C kurang dari error sama dengan 1. Nah, jadi sebuah perubahan acak akan dikatakan konvergen stokastik ketika hasilnya yaitu hasil dari limitnya yaitu sama dengan 1. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ekspektasi dari YN-nya yaitu sama dengan N kali P. Dan untuk varians dari YN sama dengan N kali P dikali dengan 1 min P. Nah, untuk variasi untuk itu ekspektasi dari 1 min YN dibagi N sama dengan 1 min P. Kemudian varians dari 1 min YN per N sama dengan P dikali dengan 1 min P per N. Nah, berdasarkan ketidaksamaan Seibyshev, maka rumusnya yaitu peluang dari mutlak dari X min ekspektasi X kurang dari K akal dari varian lebih besar dari 1 min 1 per K kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukkan karena kita sudah mengetahui bahwa ekspektasi dan variansnya, maka kita masukkan ke rumusnya. Peluang dari X-nya yaitu 1 min N per N, kemudian dikurang dengan ekspektasi dari X yaitu 1 min P, kurang dari K, akar dari
varians X yaitu P1 min P per N lebih besar sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. Nah, di sini kita misalkan untuk R-nya yaitu K akar dari P1 min P per N, dan untuk K kuadratnya yaitu jumlah dari jumlah kuadrat N dibagi dengan P1 min P. Nah, maka di sini akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini itu didapat dari, karena kan eh, P1 min P dibagi dengan jumlah 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 kuadrat N itu didapat dari K kuadrat ini. Karena 1 dibagi dengan jumlah kuadrat dikali N dibagi dengan P1 min P, sehingga P1 min P dikalikan 1 ke atas jadi seperti ini. Kemudian berdasarkan dari dalil konvergensi, maka limit dari N sampai dengan tak hingga peluang dari mutlak dari 1 min N per N kurang dari 1 min P kurang dari error lebih besar sama dengan 1 limit dari N sampai dengan tak hingga dikali dengan P1 min P dibagi jumlah kuadrat N. Nah, untuk limit ini hasilnya yaitu 0 sama dengan 0 karena P kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, maka limit dari N sampai dengan tak hingga peluang dari mutlak 1 min Y N per N kurang dari 1 min P kurang dari error sama dengan 1 min 0 yaitu 1. Sehingga kesimpulannya yaitu 1 min Y N konvergen stokastik ke 1 min P, sehingga 1 min Y N per N tidak konvergen stokastik ke P. Kemudian untuk nomor 9. Misalkan X1, X2, sampai Xn, sampel acak berukuran N yang mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Kemudian tentukan untuk theta topi sama dengan X bar. Theta topi sama dengan X bar bukan merupakan penaksir bervarians minimum. Nah, di sini kita mengetahui bahwa varians dari X sama dengan theta kuadrat. Sehingga varians dari X bar sama dengan varians dikali dengan 1 per N sigma XI. Nah, di sini untuk 1 per N-nya keluar dari dalam kurung, sehingga 1 per N kuadrat dikali Pi jumlah dari XI, maka dihasilkan seperti ini, 1 per N kuadrat jumlah dari theta kuadrat. Nah, tetanya itu dari peluang dari X-nya itu sendiri. Kemudian 1 per N kuadrat dikali N dikali dengan theta kuadrat. Maka akan dihasilkan 1 per N dikali theta kuadrat. Karena N ini dicoret, maka hasilnya yaitu 1 dikali theta kuadrat, yaitu theta kuadrat per N. Sehingga varians dari X bar kurang dari varians X. Maka dapat disimpulkan varians tersebut minimum. Sehingga jawabannya yaitu false, karena theta topi atau estimator dari theta sama dengan X bar merupakan penaksir yang bervarians minimum. Oke, karena soalnya sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dari saya banyak kesalahan.
Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.